Misalkan ada band yang pakai kahon, bawain Toxicity. Nah, gimana? Sepakat. Menurut lu gimana? Ya, menurut gua kasihan, karena gua mengalami itu juga sama dia. Oh ya, mabok sampai pagi, terus tidur cuma 2 jam, main lagi segala macam. Nggak sehat juga. Anjing. Sampai sekarang juga nggak yakin gue. Game Black aneh juga nih. 30 sekian anak tuh gue ranking 2 terakhir loh. Oh, prestasi yang membanggakan. Parah. Nyokap gue ngamuk di situ. Nggak boleh. Ahoy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, apa kabar guys? Alhamdulillah sehat. Nanya sekarang. Nanya dulu dong. Malam ini gue udah kedatangan lagi teman, dan ini termasuk teman deket gue juga. Namanya Mas Allen. Nggak usah Mas, Allen aja. Allen Cesar. Allen Cesar. Itu nama Instagram ya? Cesar Allen namanya saya. Cesar Allen. Gue balik doang, nggak kreatif. Nama panggung. Oh, nggak ada. Dia tuh drummer paling cool. Yang biasa aja, weh. Allen ya, berarti Allen drummer. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu Allen drummernya apa, tapi ini buat yang belum tahu aja. Teman-teman doang sih tahu juga. Teman-teman. Allen, gue mau tanya nih, Allen. Pertama kali lu tertarik di musik tuh di umur berapa gitu? Musik dari kecil sih. Musik dari kecil. Umuran Ya, SD lah. Musik. Gue dari kecil dengerin lagu anak-anak kan, yang dengerin lagu anak-anak. Terus di kelas 3 lah kurang lebih, baru gue dengerin musik yang beneran, yang band. Lagu anak-anak itu kan MIDI kan biasanya. Ya ada ceritanya tuh satu ketika gue abang tukang bakso gitu-gitu apa ya, naik ke gunung gitu-gitu lagu itu. Ya kayak gitu-gitu. Terus di kelas 3 lah kurang lebih, gue lagi main petak umpet di rumah sepupu, lagi rame-rame gitu. Sepupu kan ada yang kecil, ada yang gede, banyak lah, dan umurnya tuh benar-benar variatif gitu. Gue ngumpet di salah satu kamar, ada Walkman di situ, kamar sepupu gue yang udah kuliah. Walkman guys. Walkman. Dengan benda itu aja lu tahu. Itu kapan? Kira-kira kapan nih? Walkman yang nganggur, gue dengerin aja terus. Gue buka dulu kasetnya, gue Green Day. Itu pertama kali banget gue setelah lagu anak-anak yang midi-midi itu, gue dengerin Green Day, drum, bass, gitar kan. Bengong tuh gue. Duki album. Iya, album itu kayaknya, album itu. Atau mungkin yang ada Warning tuh album apa ya? Kayaknya lagu itu deh yang gue dengerin. Oh, Nimrod ya. Nimrod kayaknya sih. Nimrod. Nah, gue denger itu, lupa deh tuh sama petak umpet. Lupa sama malah lu kasihkan lu denger. Gue kasihkan satu side, benerin dengerin sendiri satu set. Gue nggak satu set kaset tuh kan dulu 40 menit, 45 menit lah kurang lebih. Jadi gue diem aja dengerin dari awal sampai habis 45 menit. Di tempat lu ngumpet itu. Di tempat gue ngumpet itu. Gue nggak dicari, gue nggak nyari. Dan gue udah nggak peduli juga. Nggak peduli, itu gue petak umpetnya udah nggak peduli. Nggak peduli. Kayak pertama kali momen gue mesmerize sama musik, maksudnya momen bener-bener dengerin musik beneran, terus gue anjing ini apa gitu. Kok ada yang ginian gitu ya? Berisik, padet, terus ya kan dulu midi kan, Iya. Lagu anak-anak tuh. Ini lagu musik beneran nih, organik, gitar, bass, vokal. Ini apa? Langsung minta sama nyokap mah, mau Walkman dulu. Nah, asal bisa ranking 10 besar, gua kerja dapet. Terus Walkman harus sama kasetnya dong. Kaset Apa tuh yang lu beli? Green Day. Kalau denger itu apa? Akhirnya lu beli Green Day. album yang lu denger itu? Iya. Enggak, waktu itu kan gue beli International Super Hits waktu itu. Oh. Udah masuk kompilasi. Oh, kompilasi, jadi macam-macam jadi. Kompilasinya Green Day, maksudnya base-nya Green Day lah, Greatest Hits-nya Oh, Green Day gitu. saat itu. Itu sama Sheryl Seven album pertama. Itu pertama kali juga. Berarti di zaman itu Tahun segitulah, guys. itu tuh
lu baru denger musik doang, belum ke pengen jadi anak band, belum sama sekali belum. Terus di situ lu berkembang kan, lu kan dulu tuh apa ya, MTV enggak, belum ada ya? MTV udah ada. Udah deh. MTV Ampu itu gue. MTV gitu-gitu lu nonton berarti? Ya, nonton. Nah, lu mulai suka tuh, wah band ini nih, band ini. Mulai suka. Mulai suka. Dan saat itu, lu tahu Green Day lagi yang gue lihat video klip Warning itu. Oh, abis denger lagunya? Abis denger lagunya, beli kasetnya berapa bulan kemudian. Oh, ini video klipnya. Beberapa waktu kemudian, Green Day. Oh ini bandnya. Oke. Mungkin kelas 4, kelas 5 SD ya. Gitu. Green Day gitu. Kadang-kadang orang ya setelah gue bertemu banyak temen ya, ketemu sama musik tuh beda-beda ceritanya. Beda-beda. Ini sih unik sih. Oke guys, balik lagi. Tadi ada tamu, ada teman lama ngajak mancing. Mancing keributan. Males lah, lele lagi dapetnya. Balik lagi ke topiknya tadi, Alan pertama denger musik Green Day di Walkman. Lalu dia minta ke nyokap, kata nyokap ranking 10 dulu. Ranking 10 besar. Itu tuh kalau orang zaman kita kecil, sebuah target yang harus Apa ya kalau mau orang pengen. Karena kadang-kadang ini orang tua tuh ikhlas nggak sih mau ngasih pakai syarat segala kan gitu. Kalau anak sekarang suka gitu-gitu ya. Itu kan ya alhamdulillah itu jadi acuan. Akhirnya lu dapet, lu beli Walkman, lu beli kasetnya Green Day. Terus berkembang pengetahuan, itu zaman-zamannya MTV ternyata. Gimana tuh lu nonton MTV, terus ada Green Day lagi tuh, gue tadi sampai situ tuh. Nonton TV ada Green Day lagi, terus ya udah sih, maksudnya bahwa gue kenal musik tuh pertama kali tuh serba Green Day saat itu, tanpa gue tahu, tanpa dikasih tahu orang. Ini kan muncul begitu aja, gue dengerin Walkman tiba-tiba lagunya Green Day, sepupu gue punya, gue beli kaset langsung Green Day karena itu doang yang gue tahu. Gue nonton TV MTV terus ada Green Day lagi video klipnya di serba Green Day, dan gue nggak nyari tahu, nggak ada ngasih tahu. Gokil, bisa begitu ya, Green Day all the time. Nah terus dari situ kan SD tuh, SMP, abis SD ke SMP, musik ya perkembangannya di fase itu kan udah ada MTV, udah pesat lah. Waktu itu hit metal sih, Hit metal, Limp Bizkit, Linkin Park, POD, POD, We Are Alive, Feel So Alive. Wow, guys, ini syutingnya banyak sekali godaan, guys. Di antaranya adalah godaan untuk mencicipi kurma. Jangan. Ya ada kiriman kurma ini dari Alan nih. Dari Irak. Asli nih, dari Irak. Tadi ceritanya sampai lu mulai ngeband ya, bukan SMA tuh. dengerin musik yang bikin gue mau ngeband. Lu mulai ngeband berarti di SMP tuh mulai latihan. SMP kelas 2 lah. Dan gue gak main drum, nyanyi. Nyanyi dong. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu ya dari orang ya. Kurt Cobain wannabe gue dulu. Jadi vokalis, gitaris. Cuma gak gitar aja. Vokal gitar. Kurt Cobain lah pokoknya. Lagunya? Nirvana. Bawa Nirvana. SMP tuh Nirvana. Hampir Nirvana doang sih. Jadi udah yang lain-lain juga tapi Green Day kan bertiga juga. Green Day partnernya nggak ada. Waktu itu gue dapet partner yang maksudnya teman-teman yang sama-sama senang Nirvana nih, Nirvana. Oh, ketemunya temennya yang di situ ya. Main gitar. Manggung tuh. Apa latihan doang? Sempet manggung acara-acara festival sekolah gitu. Yang nggak ngincar juara lagunya Nirvana. Saat itu kan yang dicari kan yang skill kan. Kalau festival kan gitu. Ya gue cuma pengen manggung aja. Manggung terus perpisahan gitu. Iya perpisahan main lah. Kalau perpisahan nggak Nirvana gitu. Berarti zaman itu ya. Dan lu belum peduli juga ya, penting lu manggung aja. Manggung aja. Nggak ada keinginan jadi musisi atau apa tuh, nggak ada. Selama SMP lu jadi gitaris? SMP enggak, akhirnya jadi drummer tuh ya SMP kelas 3. Terus gua gara-gara tadi tuh gue sempet cerita. Gua kan yang nonton gak tahu. Iya. Gua ngeband, dulu kan ngeband yang ikut banyak tuh studio. Gua
ngopi bertiga nih, yang ikut bisa total 8-10 orang lah. Teman-teman sekolah pada Cowok-cowok, cewek-cewek, gebetan gue juga ikut saat itu. geng sekolah. Di sekolah, cewek-cewek ikut kan segala macam. Pas gue lagi nyanyi, cewek yang lagi gue taksir nih, kok dia ngeliatin drummer gue mulu. Akhirnya gue ngeliatin juga kan, iya ya, keren juga ya nih orang. Namanya Rio, sorry Rio kalau nonton. Rio ini ala kadar lah bentuknya. Cuma Tapi pas dia jadi pusat perhatian. pusat perhatian termasuk gue juga keren. Apa sih ini sihirnya gitu? Jadi keren juga nih anak ini Rio. Dia drummer sekaligus joki motor balap liar. Oh, Absurd kan? iyalah. Absurd. Cocok. Gue ngeliat, kok keren ya. Akhirnya gue coba-coba main drum. Selang selagu dulu, gue coba dong main drum, gak pernah selesai lagunya. Lagu yang Apapun, apapun yang lo bisa lah, yang gitaris bisa, basis nggak bisa juga nggak masalah. Yang penting gue mukul-mukul. Ayo main lah gitu. Nggak pernah Gua nyobain selesai drum lagu. pokoknya. Akhirnya jadi drummer itu gara-gara Tapi tertarik awalnya di situ. di situ, gara-gara ini orang ala kadar tapi jadi ganteng main drum. Drummer tuh paling belakang kalau di band. Tapi sihirnya paling depan. Nggak semua sih, nggak Iya, semua. nggak Semua nggak juga. Sudut pandangnya tergantung. Ya karena alasan itu lah, pengen keren gitu. Akhirnya gue main drum. Berarti pas ke SMA lu udah jadi drummer. Baru jadi drummer tuh Lagu influence semakin banyak kan. semakin banyak. Tapi Lalu ya SMA mainin dia lagu apa tuh? Apa aja? dari SMP tuh gue udah banyak dengerin lagu karena saat itu gue nongkrong di tukang MP3 bajakan. Jadi udah banyak banget lagu yang gue denger dari SMP tuh. Nongkrong di MP3 bajakan, pengen ini tuh nggak bisa teman-teman gue. Oh lu maunya udah banyak. Maunya banyak, Partner lu nggak ada. partner gue nggak ada. Akhirnya sempet ketemu ada circle baru lah di SMP itu. Gue memberanikan diri jadi drummer karena nggak ada drummer waktu itu. Gue deh main drum gitu, karena gue nggak Satu tahu sekolah. Beda sekolah. Oh lu Nongkrong orang lain lah. beda gitu. Udah gue jadi drummer dan lagu pertama yang gue main dari sekian banyak lagu yang gue denger, akhirnya gue lagu pertama banget yang gue main drum satu lagu itu Padi. Padi. Tak duk 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 duk. itu kan ikonik banget kan? Dan gue nggak ngulik boy, maksudnya cuma ngeliat video klipnya di TV dan itu kan Yoyo kan pertama kali yang kelihatan kan, oh mukulnya ke situ terus ke situ terus ke situ. Udah sisanya gue nalar aja. Dan lu megang drum kalau latihan doang, nggak punya. Nggak punya. Jadi emang nggak tahu kenapa ya gue mungkin karena ketertarikan ke musik akhirnya memori lu dipacu untuk mengingat. Ya di situ mungkin kebentuk ya feel-nya bermain drum. Taste juga kebentuk di situ. Gue sukanya musik apa, main gue kayak apa. Dan itu gue yakin dia sendiri nggak sadarin itu. Enggak, sama bisa sekali. gitu. Berarti ini sekarang aja karena gue cerita, maksudnya udah berapa kali gue ngeliat ke belakang, kayaknya di situ deh, momennya kayaknya di situ deh. Saat itu mah nggak ada pikiran, pengen keren aja titik. Iya, keren. Modalnya cuma nginget-nginget aja gitu. Ingat. Yang bener-bener lu ngulik apa maksudnya kan dari situ lu punya band kan, punya band terus habis Padi nggak mungkin dong selagu doang. Pas Ya, lu ya, akhirnya di band banyak. itu akhirnya lu banyak bawain lagu-lagu lain. Banyak, campur-campur sih, termasuk Green Day tadi. Band Oh, pertama iya. yang gue denger akhirnya gue bawain tuh. Dan Terus? ngulik saat itu kan nggak punya alat boy. Nah cuma gue waktu itu karena gue seneng Nirvana, jadi gue sempat punya ada buku biografinya gitulah. Gue ngeliat saat itu Dave Grohl di wawancara itu dia belajar drum juga nggak di drum, di sofa sama bantal-bantal disusun. Gue tiru di rumah. Bunyinya beda. Iya. Yang penting ada susunannya seolah-olah itu drum. Gue tiru di rumah, gue susun gitu di rumah. Jadi nyokap suka ngomel-ngomel tuh karena kan debu kan kalau mukul. Di situ tapi gue ngulik dan belum maksudnya waktu itu gue sempat punya Walkman terus rusak terus nggak tahu lagi, jadi dengerin MP3 itu ya skip nyala terus gue mukul bantal. Terus lu ini nggak? Lu pernah ngalamin zaman sekolah sih? Lu ngantongin stick drum tuh keren. Oh sempat ngantongin stick, nenteng gitar, ngeluarin pick nggak sengaja kayak gitu. Kalau lu sempat ngalamin itu, berarti lu normal. Sempet. Dan stick gue cuma satu boy, tapi dipakai berkali-kali kan jadi udah rusak gitu. Gue lakban. Jadi stick tuh di lakban kan berat tuh, cuma kan gue nggak tahu stick yang bener tuh kayak apa. Iya, Itu yang gue tahu gitu.
gue terlatih dengan itu gitu, power dan segala macam tuh. Terus stick lakban-lakban makin berat akhirnya tanpa lu sadarin jadi sampai bener-bener patah. Akhirnya gue beli stick yang beneran, ada duit lebihan jadi jajan, gue beli stick yang beneran. Ternyata kayak gini rasanya stick beneran. Ternyata enak ya. Nah, terus lu SMA belum dibayar loh. Belum. Tapi festival gitu jalan SMA enggak juga. Jalan gue SMA justru banyak festival. Oh gue enggak, gue sempet SMA itu sempet ngafe SMA. Satu SMA. Jadi gue diajak sama kakak kelas gue ngafe di dekat rumah waktu itu di Bekasi, ada namanya Jos Cafe. Gue diajak sama kakak kelas gue yang kebetulan dia juga mainnya sama anak-anak kuliahan. Jadi gue kan ya drummer SMA lah saat itu. Gue diajak, mau nggak main kafe lagunya ini. Boleh deh. Gue ngafe. Kasih PR. Kasih PR. Ngulik tuh. Ngulik. Jalan berapa lama? SMA lu ngafe? Beberapa bulan doang sih. Karena waktu itu si drummernya itu izin kemana gue lupa. Besok sekolah habis kafe. Kebetulan waktu itu Sabtu. Oh Sabtu. Dia cuma seminggu sekali doang. Sabtu doang itu. Oke, berarti lu udah ngerasain duit tuh dari musik tuh. SMA udah bayaran tuh. Itu banyak gue dapat pelajaran, bahkan maksudnya kan ngafe nih. Gue sementara ini kan ngeband di studio dengan stick yang seberat itu, terus main di kafe keluarga. Kenceng dong gue main kan terus segala macam. Udah banyak lah masukan di situ. Lu kencongan main lu bener dong segala macam, udah banyak. Dari SMA tuh udah banyak masukan lah. Kalau lu gini pokoknya pelan dong. Ya udah banyak banget kayak gitu. Tapi kan lu belum ke sampai situ sama sekali. Pengetahuan lu di drum ini gua main gini. Terus orang tua tahu. Ribet kan? Enggak, justru malah ngelarang enggak? Gitu. Justru malah beberapa kali bokap nonton. Bokap datang, pengen lihat anaknya gimana sih ngapain di kafe. Nah, itu beda lagi nih ceritanya nih. Orang dilarang ini didukung. Karena kafenya kafe keluarga kebetulan, maksudnya bukan kafe yang kayak sekarang kita yang alkohol segala macam, enggak. Kafe resto, jadinya resto. Iya, kafe jual alkohol. Enggak, mungkin jual tapi gue nggak tahu ya soalnya. Bokap datang beberapa kali. Dan pasti seneng lah anaknya punya skill main drum gitu. Anak gue tuh dalam hatinya pasti gitu. Mungkin. Iya. Dari situ lu itu kan cuma gantiin doang kan. Terus dari situ lu makin kepikiran tuh anjing drum asik nih. Udah gue ngeband kemana-mana kan, maksudnya teman-teman sekolah, tongkrongan-tongkrongan, udah terkenal lah tuh gue drummer lah. Gue memberanikan dan gue pedean juga untuk gue ngedramin ini ngedramin itu segala macam band-band sekolahan lain gitu. Oh udah mulai ngacak lah ya, main kemana aja gitu. Hancur deh tuh nilai. Di situ gue dilarangnya gue karena hancur nilai gue tuh semester, gue lupa berapa kelas 1 lah. Pas SMA tuh? Iya, hancur. Untung naik. Jadi gue dari 30 sekian anak tuh gue ranking 2 terakhir lah. Oh, prestasi yang gue parah. Nyokap gue ngamuk di situ. Nggak boleh gue ngeband. Gara-gara lu main drum lu. Iya, gara-gara gue bener-bener. Jadi, tapi gue sehatnya di situ. Maksudnya pergaulan gue jadi musik doang. Kenakalan remaja tuh gue justru nggak banyak ngalamin pas SMA. Itu ada hal positifnya di situ. Itu. Jadi ada yang maboknya doang, jadi kayak tongkrongannya ngeband tapi cuman maboknya doang kan banyak tuh zaman tongkrongan main bandnya kagak bisa. Iya banyak. Cuman nongkrong aja gitu di anak-anak band terus mabok doang. Gue ngalamin juga itu. Cuma ternyata gue dari dulu tuh udah punya idealisme sendiri. Gue maksudnya nggak pengen yang mabok doang terus lu kaca. Gue pengen bagus karena kan tujuan gue keren. Gue pengen keren. Cuman kadang-kadang orang tua kan beda ya penilaiannya tuh ya. Jangan mana masuk ini nih. Mabuk gitu kan namanya. Zaman SMA kan gitu. Iya, apalagi ngeliat nilai gue hancur kan, jadi ya bener-bener wah ini gara-gara ini nih. Gara-gara ngeband, dilarang gue. Tapi gue negosiasi ya menyokap. Berarti kan karena nilai jelek. Kalau nilainya bagus, jadi berlaku lagi tuh omongan nyokap gue waktu gue SD yang gue minta Walkman itu. Kalau 10 besar di semester depan boleh ngeband. Oh, di challenge lagi. Challenge lagi gue. Jadi gue tapi semester itu gue bener-bener nggak boleh ngeband dulu karena hancur kan nilai gue bener-bener nggak boleh ngeband. Lu kejar lagi berarti? Gue kejar lagi. Nah gue kejar dengan cara kan gue udah tinggalan pelajaran nih, gue bener-bener sekolah itu cuma buat hadir doang, gue nggak ngerti kan. Bawa buku nggak? Bawa sih ya kan, nyokap gue lihat kalau gue berangkat kan kosong bukunya. Ininya yang kosong sebenarnya saat itu gue. Tapi gue bersiasat gue, jadi saat itu gue duduk sama anak pinter. Oh. Di sekolah gue itu anak band itu lu keren nggak keren, bisa berantem nggak bisa berantem, gaul nggak gaul disegenin. Oh, iya. Nah, gue dulu punya temen sekelas itu dia agak culun dan sering dibully.
gue datang untuk sok mau melindungi, lu duduk sama gue, aman lo. Padahal gue juga ya karena modal anak band aja, terus orang-orang segan karena gue main sama kakak kelas kan, jadi yang lain segan. Gue bilang lu ke cover di sana. Lu jangan ganggu ini teman gue, namanya Danu. Dia anak pinter, jadi gue duduk sama dia. Lu aman, gak bakal gimana-gimana. Tapi semua tugas-tugas gue mau nyontek. Semua PR, ada ujian. Enggak sampai dia yang ngerjain enggak ya? Dia ngerjain sih enggak, gue cuma gue nyontek. Gue nyontek dan apa-apa gue nanya dia pasti. Itu berlangsung dan gue kebetulan 3 tahun sekelas sama dia. Jadi 2 tahun terakhir tuh gue duduk sama dia terus. Itu nyokap lu kaget tuh, kok tiba-tiba anak gue pinter gitu. Nih, gue sempet ranking 9 dari yang 30 berapa tuh, terus tiba-tiba ranking 9. Nyokap gue bangga dong, dan gue juga akhirnya, oke nih berarti siasat gue berjalan nih, thanks Danu gitu. Gue bisa ngeband lagi karena Danu. Dia tuh akhirnya nyokap ngizinin lagi ngeband. Gue kejar band yang tadinya gue 6 bulan Ya, terus karena lu berhenti, gue kejar lagi. Bener-bener ikut festival, menang enggak gue ikut festival, pokoknya gue latihan di nongkrong pun enggak tuh? Nongkrong yang sama teman-teman malah jarang. Ya sesekali di 6 ya. bulan itu? 6 bulan itu ya gue bener-bener dilarang. Gak boleh, dan gue nurut. Ya karena gue punya orientasi juga, ntar kan gue kejar nih, gue bakal gini lagi. Iya itu. Jadi puasa tuh 6 bulan. Kalau mau main teman-teman yang ke rumah. Tapi solusi aja. Tapi kenapa ya? Maksudnya kan akhirnya gue ngalamin itu di sisi orang tua. Anak gue nilainya hancur. Terus akhirnya treatment yang dulu orang tua gue terapin, gue cerna dulu nih. Karena gue juga dulu kan yang kan bandel terus dimarahin nggak terima gitu. Akhirnya ya gue coba, oh emang udah zamannya gini nih, kayak mereka malam buru-buru begadang, jam 10 disuruh tidur kan. Anak sekarang jam 10 mabar. Mobile Legend ngumpul tuh 7 orang di kamarnya. Terus gue mau nyuruh, woi tidur lu, nggak enak juga. Akhirnya gue ngalamin anak nakal atau anak kurang berprestasi di sekolah tuh ya udah beda zaman ya, jadi ya masa depan lo masih panjang gitu. Yang penting ya tadi target gue jadi menipis gitu. Yang penting lu naik aja deh. Gue nggak memaksakan lu harus naikin. Tapi ya balik lagi, mungkin lu antar anak lu juga akan lu treatment yang lebih bijak gitu. Mudah-mudahan. Iya, soalnya lu di push gitu juga ketidaknyamanan lu besar. Cuma gue memang karena gue respect juga sama nyokap dari dulu, jadi maksudnya gue juga nggak ngelawan gitu saat itu. Dan gue tahu bahwa dia pasti akan nepatin janjinya. Kalau gue nih ranking segini gue boleh, karena dulu kan gitu juga, asal gue ranking segini gue dapat Walkman, terus bener-bener dikabulin tuh nyokap selalu nepatin janjinya tuh. Jadi akhirnya gue percaya. Jadi gue punya, karena kan dogmanya dari lahir kalau lu ngelawan orang tua jadi batu kan gitu. Itu juga udah nempel di otak kita jadi anak. Bener-benernya gue percaya itu sampai sekarang. Iya. Dan itu makin disadari kan, ketika makin dewasa, wah ini orang tua emang nomor 1 loh. Gila lah. Doanya yang keramat. Iya. Itu SMA tuh akhirnya lu ngeband lagi, terus kuliah. Lu kuliah masih? Gue kuliah di musik kebetulan. Jadi memang bener-bener, malah lu buktiin nih, emang ini pilihan hidup gue gitu. Dan nyokap gue juga maksudnya menepati janjinya. Kalau bokap memang orangnya cenderung membebaskan. Selalu deh yang mau jadi apa gitu. Paling ujangan-ujangannya seputar kehidupan, maksudnya dia nggak harus anaknya jadi akademisi itu enggak. Tapi nyokap enggak kayak gitu. Nyokap bener-bener pengen gue kuliah yang normal. Tapi yang mewakili kepengenan lo juga. Awalnya enggak. Jadi tetap negosiasi. Gue pengen gini ya, nyokap bilang ya asal gini. Itu gue tepatin terus tuh selama gue hidup. Jadi selama lu jalanin, lu mau ini, tapi lu gini ya, lu tepatin. Mama nggak setuju sih, tapi boleh kalau misalnya gini. Nah, si gininya nyokap itu gue penuhin terus. Solusinya sebisa mungkin ya nakal, tapi ya nggak nakal amat lah. Ya nggak gobok rumah lah istilahnya. Maksudnya anak band ya emang deket sama itu kan. Maksudnya nyokap gue tuh tahu, itu kan semua orang juga pasti tahu anak band deket sama cewek nongkrong segala macam. Ke rumah lu jadi anak baik. Iya gitu ya. Iya selalu itu sampai sekarang. Dan akhirnya maksudnya gue tahu juga kekhawatirannya itu kenapa gitu. Akhirnya gue juga berusaha untuk nggak kesana juga sebisa mungkin. Oh iya, jadi ada rem, jadi punya rem sendiri ya. Apalagi gue punya adik-adik, ya gue juga pengen, gue ngerti juga akhirnya maksudnya sosok nyokap khawatir tuh gue tahu pemikirannya kenapa dia khawatir gitu. Akhirnya gue juga
berusaha untuk nggak jadi anak yang mengkhawatirkan kayak dulu. Jadi pokoknya kalau lu di rumah berusaha baik. Sebaik mungkin. Ya depan orang tua mah jangan tahu belakangnya lah di luar. Kok sama kayak gue? Kayak sama semua orang. Gue di Jakarta mabok, ke Kuningan mabok bodoh. Di Kuningan, ayo boy mabok enggak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo boy patungan ayo, tapi maboknya enggak. Pulangnya ke rumah. Tapi ya memposisikan diri sih, lebih ke situ. Jadi kalau gue lihat, gue mau baliknya kemana, ya di situ gue harus jadi siapa gitu. Gue harus, ya kalau lu balik ketemu nyokap masa bau kan gitu lah kasar. Walaupun ya nggak dipungkiri, nakal mah nakal aja. Iya, cuma gue bawa ke rumah dan nggak ada dampak apapun gitu, sebisa mungkin. Dan berhasil so far. Lu kuliah musik? Musik gitu. Ambil jurusan? Ya percussion. Oh, Percussion, art and teknologi gitu, gitulah. Yang diajarin apa tuh? Kalau di Macam-macam teori musiknya, gue belajar semuanya dulu juga, teori musik, sejarah musik, terus ya belajar sampai kayak gitar pun kayak progressive chord, circle of fifth gitu gitulah, itu gue belajar. Oh, di perkusi diajar? Karena harus belajar semuanya dulu kan, in general dulu, baru habis itu ke sambil ke perkusinya khususnya. Ini trouble-nya tuh sering kejadian nih kalau di band cafe, karena kan di musisi cafe kan nggak semuanya kursus apa gitu, lu kuliah gitu. Tahu beatnya, nggak tahu notasinya, nggak tahu key-nya, nggak tahu chord-nya, nggak tahu namanya. Kadang-kadang main kuncinya di mana juga nggak paham juga. Kalau gua ngeband sama Alan kan sempat beberapa kali ya bikin project gitu. Dia kalau ditarik salah aja tahu. Basisnya ngaco, tahu dia. Tapi ternyata itu bukan karena teori musik juga sih, ya mungkin itu dasarnya ya. Iya basic. Itu karena gue memang detil aja. Ya karena benar-benar dari dulu itu kayak gue ngeband mabuk segala macam main jadi kacau, gue udah ada rasa marah tuh. Itu tuh, jadi sebenarnya itu yang anjing harusnya kayak gini. Ya, itu rasa itu tuh gue udah punya dari dulu gitu. Anjing gue bener sendiri gini gitu. Jadi kayak, kok gue doang yang bener. Lu salah, lu ngaco lu gitu-gitu dari dulu. Itu nempel tuh di lu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi lu kalau misalkan ada orang gitu, "Lan, lu main sama gua, nih lagunya." Itu lu kulik bener. Gue kulik. Dan gue kulik, gue bener-bener dengerin semuanya, nggak gue kulik gitarnya, tapi gue tahu lah notasinya, gue tahu, bahkan kadang-kadang sampai gue hafal liriknya. Itu sering banget gue ngulik lagu tuh sampai ke liriknya. Saking memang pengen gitu aja gitu. Jadi kadang-kadang dikerjain juga dulu kalau zaman interested ya. Nyanyi gue. Nyanyi. Kalau Raukin mungkin nyanyi dulu aja lah ya. Enggak, jadi kadang-kadang suka mereka set hilang dua-duanya vokalisnya. Tiba-tiba dia suka. Dan emang hobi. Mau suara ngaco-ngaco juga yang penting gue main drum sambil nyanyi lah. Iya. Nah ini sekarang ini udah tuh kuliah tuh sampai lulus kan, lulus. Di kuliah ngejob. Sambil gue nggak selesai kuliah waktu itu. Gue nggak selesai kuliah karena gue akhirnya ngejob. Oh, karena lu ngejob? Iya. Kuliah. Gue sambil session waktu itu kuliah. Sambil session, sambil ngajar. Waktu yang nggak ada apa? Waktu dan ada mindset juga. Udah bisa jadi video. Itu ada kengehean itu gue. Karena pas gue jalanin banyak senior gue juga akhirnya malah nanya job ke gue segala macem. Yang nggak kelar juga. Akhirnya kelar mereka. Oh, mereka kelar. Gue mikir gitu kan, jagoan dulu, lu kelar, lu megang sertifikat, tapi lu nanya job ke gue kan aneh juga. Ada situ gue mikir bahwa ya harusnya gue pikirin di awal sih bahwa ternyata di musik itu nggak butuh sertifikasi. Yang penting lu bisa main, bisa dipercaya. Itu sih. Masih, karena kan ngeband kan pasti sama orang lain kan. Gimana hubungan kita ke orang lain, gimana tanggung jawab kita terhadap instrumen yang kita pegang. Tanggung jawab gitu ya, dikasih materi ya lu beneran. Bener, terus attitude. Asiknya lu pada saat ngobrol itu ternyata ngaruh, maksudnya hal-hal itu tuh yang dipelajari di kuliah. Gitu. Nah, gue kepedean saat itu, maksudnya kepedean untuk lu tinggal di semester 4 lah gue cabut. Sama 2 tahun lah. Karena lu main ngejob lah ya, Iya, sambil ngejob juga, session sambil ngajar juga. Dapat duit tuh. Kayaknya ilmu yang gue cari di kuliah cukup deh sih, gini. Jadi lu ngerasa gitu? Ngerasa gitu, gue ada kengehan itu. Terus ternyata
ya jalan hidup juga. Bokap saat itu jatuh, emang nggak bisa gue lanjut ke kuliah tuh. Kalau Kondisinya ngandelin emang begitu juga. tapi si ngehe itu gue udah ada duluan, niat untuk gue cabut itu udah duluan. Ternyata malah diamini sama Tuhan, sama hidup untuk ya udah lu mau cabut kan nih. Lu sempet bohongin orang tua lu nggak? Kalau lu bilang masih kuliah pada lu nggak kagak. Enggak, gue Enggak. terbuka karena bokap gue juga emang ngomongin, maksudnya Gue cuti dulu pak gitu. awalnya mau kayak gitu, tapi kan untuk cuti kan juga bayar kan. Iya ada bayar. Nah, gue nggak mau bayar itu karena adik gue juga harus kuliah. Jadi gue waktu itu Berhenti aja deh. nah gue memartirkan diri lah. Udah gue nggak usah kelar kuliah, yang penting adik gue bisa kuliah. Ya udah akhirnya bisa adik gue kuliah. Gue dipaksa untuk cari uang, tadinya kan bener-bener gue iseng cari uang buat jajan kan, karena gue masih dibiayain. Akhirnya bokap gue nggak bisa ngebiayain, ya gue kerja untuk biayain hidup gue sendiri. Lu udah season belum di situ? Udah. Sama siapa tuh? Pertama kali lu season di fase itu ya? Juliet waktu itu, band KFC itu Juliet. Juliet tuh yang cover. Ya bukan aku. Bukan cover, malah lagu dia ya? Lagu dia. Lagu TBK. TBK itu pertama kali. TBK. Tapi yang bikin Juliet. Oh, Nah, itu lu di situ tuh? di situ. Di KFC. Nggak apa, udah kadung. Ya udah, Gua nggak pakai sensor juga. Kebetulan juga gua. Jadi di band itu. Itu juga session doang karena dia nggak punya drama. Oh dia nggak punya drama, lu bantuin. Dan gua gantiin senior gua waktu itu, senior di kampus. Dia ngerekomen gue karena dia ada kerjaan lain, akhirnya gua masuk situ. Dan itu jalan lama di Juliet. Enggak, Sampai produksi lagi single berapa gitu? enggak. Gue cuma manggungnya doang. Misalnya lagunya udah ada, albumnya udah ada. Justru gue malah bantuin promonya saat itu. Jadi Oh pas saat promo, udah pernah cabut lu yang ganti. Nah, beberapa bulan doang sih tapi kayak 6 bulan lah kurang lebih. Tapi lu udah ngerasa di situ, oke nih gue dapet bayaran nih. Banget. Tiap manggung kan, tiap manggung. Titiknya apalagi dulu kan intens banget ya kayak Intens ikut, maksudnya rokok masih jadi sponsor kan. Turnya pasti langsung 5 titik, langsung 10 titik kayak Kayak gitu. gitu-gitu jalan tuh ya. Jalan. Akhirnya orang tua masih ada kekhawatiran. Pasti masih, maksudnya lu mau ngapain? Maksudnya ini kan nggak tentu. Biar gimana pun sekenceng-kencengnya musik kan, apalagi umur segitu dan gue cuma session, tetap nggak tentu kan, nggak pasti. Gue nggak ada kontrak, nggak ada kepastian ya kayak yang orang kantoran dapat gitu. Tetap kekhawatiran itu ada. Ya gue berusaha untuk meyakinkan terus aja, sekalipun gue harus ngebohong. Ada duit mah ada, gimana Itu ada di, duit? di Nggak ada. umuran 20 lewat lah ya. 20, Waktu itu gue 19. 19, 20. Di titik itu lu udah yakin musik masa depan lu? Enggak. Sampai sekarang juga nggak yakin gue. game Black aneh juga nih. Maksud gue gini, ini kan yang menghasilkan kan itu, yang lu jalanin itu. Lu ke diri sendiri untuk perasaan, wah iya musik nih kayaknya jalan hidup gue. Kalau itu sih memang udah gue putuskan pada saat kuliah kan. Cuma untuk yakin apa enggak tuh gue nggak pernah bener-bener yakin. Karena kan bener-bener fluktuatif kan. Turun naiknya gitu, tiba-tiba sebulan sekian, terus bulan depannya nggak ada sama sekali, itu bisa kan. Waktu itu kita itu dan belum ada kemampuan nabung, sebulan dapat banyak, habisnya dari hitungan hari kayak gitu-gitu. Belum ada tanggung jawab segala macem. Nah pas bokap gue jatuh itu jadi gue belajar tanggung jawab, karena ini bukan buat dijajan lagi, buat biaya hidup gue. Tanggung jawab itu dalam artian dapat uang berapa, memanage seperti apa, Memanage-nya, ya. ke situ. Itu kan posisi lu bujangan di situ kan. Bujangan, punya duit, tapi lu udah kepikiran gue harus, mungkin ya, gue belum tahu, mungkin pengen bantu adik lu juga. Ada, bilang ada. Iya kayak gitu. Dan itu gue jalanin justru karena waktu itu untuk adik gue kuliah itu benar-benar pakai uang tabungan dan motor yang gue jual. Oh. Jadi gue jual motor. Sempat tuh di ngalamin itu. Gue jual motor, terus kredit motor baru. Nah jadi itu yang ngejaga gue, karena gue tiap bulan harus bayar motor kan. Jadi gue harus ngejob. Iya, harus ngejob, harus bisa nabung, karena kalau nggak kebayar motor. Karena untuk buka bayarin juga nggak bisa. Kayak gitu-gitu. Gitu-gitu Lu lah. ketemu Alan ketawa-ketawanya doang sih. Ngobrol kayak gue jadi tahu nih. Pedes banget. Proses lah, proses. Lumayan. Ya dialami semua orang lah gitu. Iya, tapi kan ya untungnya kita selalu memperlihatkan yang ya selalu. Ini kan momennya karena di channel ini ya yang pengen gue sharing pengalaman di situnya. Karena lagi cerita aja. Nah, terus lu akhirnya lu jalanin lah ya, lu
dia membantu menopang keluarga dikit-dikit. Terus sampai di umur segitu, sampai akhirnya kan yang gua pertama kenal lu kan di ini Interstate ya? 7 Years Later. 7 Years Later gue malah belum pernah nonton. Sekali nonton tuh Black Cat. Black Cat sekali. Nah di 7 Years Later lu berapa tahun dari awal? Enggak dari awal. Awalnya tuh justru guru gua kan Mas Bakar. Oh, Mas. Nah itu gua ada sejarahnya juga tuh. Jadi pada saat gua dulu sempat belajar SMA tuh sempat les, dan gurunya adalah dia tuh almarhum Mas Bakar. Dia udah mulai ngajak gue untuk melihat dia ngafe, cuma gue belum pernah ikut. Enggak pernah sempet. Tapi udah tahu dia punya band klasik rock, 7 Years Later, sama Ludika Tamsi, Taras dan lain-lain tuh namanya udah gede lah waktu gue SMA dan kuliah. Dan terkenal dulu. Sampai akhirnya gue di situ justru bukan dari Mas Bakarnya, tapi dari Ayah Dokat, Ludika Tamsi. Bisa ketemu Ayah Dokat? Nah itu dia, emang udah takdir. Lu lagi main terus dia datang. Gue lagi main sama Audi waktu itu. Oh, season sama Audi. Sama Audi. Setelah juga tuh gue sama Audi. Nah sama Audi tuh gue main sama bokapnya juga, Om Yopi. Yopi itu waktu itu dapat job buat di Java Jazz, tapi dia pengen konsepnya jazz rock gitu. Dia ngajak Ludika Tamsi. Ya gue kenal di situ. Nah di situ ngobrol-ngobrol, ternyata tetangga. Dulu gue akhirnya banyak main ke rumahnya, dikasih banyak lagu segala macem, diajak lah gue sekali-kali nonton gue di kafe gitu. Loh, ini gue pengen nyoba kan gitu. Ya itu gue pas pertama kali ngeliat, lah yang kedua guru gue dulu gitu, ya udah. Yang lu nggak pernah diajakin, nggak pernah sempet. Nggak pernah bisa bertahun-tahun tuh. Nggak pernah, ya nggak diizinin juga mungkin sama nyokap ya waktu itu SMA. Terus ya udah gue nge-jam 1-2 lagu, akhirnya ditawarin lah untuk bakarnya udah mulai Lemon Tea waktu itu, ada Lemon Tea, ada ini, ada itu. Banyak proyek ya? Banyak. Dewa bahkan dia pernah juga kan izin, terus dia agak bantuin ini, bantuin itu segala macam. Ya gue diajak sama Dukat, berani nggak gantiin main sesekali gitu? Ya jawaban gue enggak. Karena pas gue nonton, anjir kan master gini gimana juga? Gue cuma bisa 2-3 lagu maksimal gitu. Coba gue pengen tahu dulu, buat yang pernah nonton 7 Years Later, coba deh lagu rock paling aneh yang pernah lu dengerin mereka bawain, tulis di komen ya. Ini ada drummernya nih. Drummer kesekian. Dia jadi ditawarin nggak berani. Berani gue pertama kali. Gue lah bilang, ya gue perlu waktu, gue bilang sama ayah. Ya udah gue kasih bahannya, lu ngulik. Oh dicekokin lah. Dicekokin gue. Gue sering main ke rumahnya terus ngeliat, ya dia Ayah Dokat tuh banyak banget ngasih gue. Selebar apa sih Ayah Dokat? Pengetahuan musik apa, sharing musik ke lu? Yang jelas klasik rock dia megang banget semua sih, dan bukan cuma Ayah Dokat, tapi seband itu 7 Years Later itu Taras, maksudnya Babe Taras, Bang Yul, Om Krisna, Bapak Monot, basis dia rocks juga kan. Oh iya. Mereka tuh bener-bener bukan cuma musiknya doang, musiknya iya, sejarahnya, live apa di mana, terus kayak gimana segala macam, album keberapa, tahun berapa tuh mereka bisa hafal semuanya. Jadi gue ngobrol sama mereka bener-bener rooming boy. Ini orang kenapa wawasannya bisa? Iya wawasannya gawat banget. Kejauhan ya. Gue mikir apa karena kezamanannya ya? Ya gue saat itu mikir nggak tahu lah. Yang jelas gue harus bisa nyambung nih. Jadi gue belajar juga. Yang mereka obrolin apa sih seputaran band? Misalkan ngomongin bandnya tuh yang mereka obrolin Purple gitu, Zeppelin, Yes, Genesis, Toto, segala macam klasik rock lah. Sampai yang agak-agak era-era glam rock, Poison. Ngobrolin mana Green Day? Mana? Green Day Nirvana gitu. Ada Green Day Nirvana aja ngobrolin. Yes. Tapi akhirnya lu karena lu nyemplung di situ kan, akhirnya lu mau nggak mau dong buka wawasan banget. Gue juga pengen tahu dan gue juga kebawa sama mereka. Sesimpel ngobrolin ending aja deh. Rata-rata klasik rock itu kan endingnya fade out kan. Nah kalau mau di cafe bawainnya gimana nih? Nah mereka bahkan mukul tapi ambil mundur. makin pelan. Nah ngomongin ya kan rata-rata fade out kan? Nah ngomongin fade out lagu aja itu mereka bisa panjang. Koda. Iya koda lagu kan fade out nih. Rata-rata band lain saat itu yang gue lihat banyak bikin aja giniin aja lah. Anak-anak SEL ini 7 Years Later mereka nggak kayak gitu. Ini aja yang waktu live yang di sini tahun segini. Oh udah gitu ya? Udah gitu, jadi kan gue otomatis browsing kan. Mau nggak mau kan lu jadi gue lihat deh. Lihat YouTube, oh yang mana nih gini segala macam kayak gitu.
bahkan untuk ngomongin kode aja tuh nambah wawasan baru. Akhirnya kan gue otomatis ngeliat live-nya kan tahun sekian. Lu tahu aslinya, live-nya juga lu tonton. Live-nya gue tonton juga, jadi aslinya gue kulik, CD-nya, MP3-nya, terus ya, live-nya gue tonton juga, dan banyak versi kan. Jadi gue nonton juga yang lain-lainnya, jadi bener-bener ilmu itu. Dari ngomongin kode aja tuh sama mereka bener-bener jadi bisa banyak wawasan gitu. Di luar bikin juga oke lah, gue mengakui lah ada band yang berani bikin kodenya gini-gini. Banyak, justru banyak banget tuh kayak gitu. Nah, ACL justru nggak kayak gitu. Cuman kalau sampai ngegali malah dari band benerannya, mereka pernah main di sini diginiin, malah lebih asik sih. Ahoy! Satu sisi gue mikir kaku sih gue sebenarnya. Ya udah bikin aja sih orang buat kafe doang gitu kan, ya udah gini doang. Cuma mereka memang seidealis itu. Dan gue kebawa jadinya. Dan gue pas main sama band lain pun gue jadi kebawa si streaknya itu gue kebawa. Main sama Denny gue juga jadi banyak kebawa gue nya kayak gitu padahal ya bener dia juga ya santai aja sih kan bikin aja kayak gini bener juga. Cuma karena gue kebiasaan itu dulu sekaku itu harus ngikutin ini gini itu bener-bener ya plus minus sih sebenarnya. Satu sisi bikin gue jadi makin dalam, sisi lain gue jadi nggak fleksibel ketika gue main sama band lain. Karena jadi, mereka punya ending gimana, gue punya ending gimana, yang bener gue gitu, karena gue ngikutin ini. Tapi balik lagi ya, tergantung mungkin band lu sepakatnya gimana kan? Dan kita juga, kalau gue misalkan sebagai orang yang mungkin baru di band itu, lebih banyak sih menyesuaikan. Gue ikut lu aja deh. Akhirnya itu ternyata setelah benturan berapa kali, baru gue mulai menyesuaikan itu. Tadinya kan gue enggak, karena gue sama mereka juga nggak bisa berpendapat. Gini aja, gini aja karena ini kayak gini. Oh ya udah. Ya belum lah ya, namanya anak baru lah yang banyak ngomong kali takut gituin juga. Itu berapa tahun lo sama sebenarnya? Lupa berapa tahun. Tapi nggak terlalu lama sih, 2011 sampai Intercept bentuk itu 2016, 5 tahunan. Seven Years Later kan identik ya emang biangnya klasik rock semua ya di situ ya. Orang-orangnya juga kalau mungkin lo ada yang pernah nonton lah. Materinya juga dalam lah. Gue berani ngejam juga cuma satu lagu yang gue bisa, Intercept Man. Yang lain gue suruh nyanyi, gak mau gue. Tapi ya bukan berarti gue nggak tahu lagunya tahu, cuman buat nyanyiin live gitu sama band sama mereka gitu. Deg-degan gue. Mendingan enggak. Mendingan bisa lagu ini enggak. Daripada mental saya kena mental ya. Ya udahlah, mending yang aman apa boy, jamming di Black Cat ya, Intercept Man, beta. Itu tuh nge-ini banget ya, ngebuka wawasan lu banget ya. Ya maksud bahwa ternyata musik nge-band yang serius saat itu, yang seru. Ngulik aja serius, gua itu sebenarnya sempat yang ya lah cuma bawain lagu orang gitu santai aja sih, nggak bisa. Lu malah mindsetnya awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu, terus kebentuk seserius itu gue jadi ke bawah juga. Dan sekarang gue balik lagi ke mindset gue pertama, ya udah santai aja sih. Balik lagi ke porsi. Ini kita manggung untuk siapa, main sama band apa ya udah. Nah itu kan Seven Years Later tuh, itu klasik rock. Dari bukan ilmu ya, maksudnya wawasan lu dari yang sekedar Green Day band bertiga gitu ya, Nirvana, tiba-tiba ke musik yang agak lebih padat gitu, ada keyboard segala macam. Terus elunya juga berproses, ada buka wawasan, cari-cari tahu. Lalu ngerasa genre ini paling pas nih sama gue, ada nggak? Satu genre yang ini gue banget nih. Ya balik lagi ke dulu nih Nirvana, maksudnya ke era alternatif yang gue banget tuh itu malah setelah lu jalanin kan berbagai klasik rock lah, terus apa orang jam, terus gue ikut band lain, gue bikin band sendiri segala macam. Ya warna gue ternyata memang ya alternatif loh. Kalau mau self proclaim ya gue lebih ke alternatif rock lah, rasa gue main. Yang mewakili karakter lu genre itu sebenarnya. Balik lagi ke awal gue belajar drum dengan bantal tadi, lagu-lagu Nirvana. Tapi kan balik lagi, idealisme ada di sini. Kalau duit ada di sono. Ketika dia sekarang lu kan jadi season playernya Yofi ya. Yofi Nuno. Itu kan balik lagi apa ya, dapur ya. Biasanya dapur kan. Jadi idealisme untuk lu bermain yang tadi lu cerita ke gua di situ
lu simpen dulu tuh yang gitu-gitu ya. Tapi ternyata nggak sepenuhnya hilang boy, karena ternyata maksudnya Yovie Nuno itu walaupun pop dan dia kan terkenalnya kan lagu-lagu yang melo-melonya kan. Cuma si Mas Yovie ini bikin Yovie Nuno itu memang untuk bikin versi cowoknya dari Kahitna, ibaratnya versi lebih maskulin. Oh. Jadi memang walaupun pop, yang dominan itu drum di situ, drum dan piano sebenarnya. Lu dikasih kebebasan juga? Sekedar, tapi ada. Cuma memang dari lagunya sendiri tuh pop yang drumnya tuh menghentak, bukan yang ngambang-ngambang gitu, enggak. Drumnya kalau mau di isolate drum doang itu ngerok juga ya dulu itu. Oh, polanya malah. Iya, walaupun lagunya temponya nggak cepet, terus ya sedang lah. Terus dinamikanya juga nggak terlalu keras gitu. Cuma kalau denger drumnya tuh menghentak gitu. Masih gue banget juga. Dan sebelum lu siapa di depan? Oh banyak dari idola gue semua. Mas Giri Herb. Terus yang ngisi recording banyak Echa Sumantri. Terus ada Ronald Kristianto. Sama yang paling banyak ini Ronald Dr. PM. Ya, Dr. PM. Sama Om Rere. Itu idola gue juga tuh. Om Rere itu sangat. Itu yang ngisi misalkan. Yang ngisi dan yang main live juga. Iya, misalkan kayak gitu tuh. Maksudnya orang lagu yang Yovie Nuno yang didengar kan dia yang ngisi tuh. Lalu manggung nih. Ada keharusan menyerupai gitu. Beberapa beat dan fill-in yang ikonik gua harus sama. Oh, ada benang merah gitu. Tapi itu juga nggak dikasih tahu sih, memang gua udah tahu dulu maksudnya ini kayaknya menurut gua harus sama gitu. Oh, di sini gua harus gini. Ada beberapa fill yang ikonik tuh gua harus sama kayak gitu. Kalau itu nggak ada malah hilang isi esensi lagunya. Ya salah satu nilai dari lagunya jadi hilang. Emang agak susah gampang sih kalau gua ngelihat ya season player. Ya kalau di sisi backing vokal mungkin ya gue sih nggak bilang lebih mudah ya, nggak, cuman ya surat 2, surat 3 notasinya jelas gitu. Kalau di season player kan selain dia ya tadilah ngerem idealismenya satu dari, terus kedua juga gue sempet tanya ke Denny tadi, Bray, lu kalau misalkan artis lu stylenya blazer gitu, apa istilahnya kayak setelan rapi-rapi gitu, sedangkan jiwa lu enggak banget gitu. Lu gimana? Itu tabrakan juga tuh. Itu gue ngalamin banget saat ini bahkan. Jadi bahkan Yovie Nuno tuh memang lagi balik ke konsep mereka dulu pada saat pakai dasi. Sementara ini aduh akal-akal kalau nonton apa? Tapi kan ya dan jiwa dasi itu nggak gue banget. Maksudnya gue dari dulu pakai dasi, bahkan weddingan pun gue pasti kendor-kendorin, gerah. Apalagi kalau misalnya harus main di acara festival, pensi yang siang atau sore harus pakai dasi. Drummer men nggak kebayang kan? Jadi gue ada nego di situ bahkan. Gue sebagai additional boleh. Oh balik lagi tergantung kebijakan si artisnya. Ya dan mereka juga maksudnya gue juga menawarkan solusi yang mereka juga mau mempertimbangkan. Gue nggak pakai dasi deh tapi rapi kok gitu. Ya paling itu gue. Paling akhirnya gue dikasih jalan tengahnya itu. Seenggaknya warna senada satu tema lah. Terus ya kalau misalnya emang acaranya rapih ya gue nggak boleh pakai cara robek-robek dong. Maksudnya kayak gitu-gitulah. Ya mereka cukup bijak dan ngasih gue kelonggaran di situ sih. Selama main gue bener dan memang dilihat tuh masih senada gitu. Yang penting jangan jomplang guys. Salto. Itu jadi balik ke kebijakan si kalau season player ya. Mungkin lu ngiringin siapa gitu. Kan tergantung kadang-kadang gini, kalau artis gitu ya diundang, misalkan temanya full color gitu, si acara itu temanya. Kan artis menyesuaikan. Oh sekarang gue juga. Gitu ya. Gue juga. Ini gue di sini aja nih hitung-hitung gitu. Makanya tetep aja pink gue pakai sekarang. Bodo amat. Ya bukan menggadaikan idealisme, enggak. Idealisme dia, gue tahu dia punya proyekan nama apa Rasti. WTF, What the Friday, bisa rilis juga. Ntar gue tulis di deskripsi lah. Nah rilisannya kemarin vaksin. Tuh, oke lah. Cukup mewakili tadi yang dia rem. Ya. Di sini gua tempat gua nih kayaknya sering gitu ya. Tapi ya selama itu jalan dua-duanya sah-sah aja loh. Ya, musik kan gitu kan. Ya gua belajar untuk berkompromi juga. Seperti mereka juga, maksudnya gua juga coba untuk jadi dari sisi mereka gitu. Maksudnya mereka aja mau berkompromi sama gua yang cuma additional gitu. Gua juga harus bisa berkompromi dong. Maksudnya kalau emang kayak gini. Sama diri lu sendiri juga. Sama diri gua sendiri juga. Ya akhirnya ada beberapa perubahan mindset tuh perlu sih. Bukan
jatuhnya bukan mengalahkan idealisme atau prinsip kita sendiri ya, tapi lebih ke mengelola lah. Kapan Jadi semana, istilah kapan menggadaikan idealisme enggak lah. Enggak juga. Idealisme tetap ya membara. Nah, sama Ya, ada. ya, Cuma ya. lebih dikelola aja. Karena Karena berhadapan sama banyak kepentingan kan soalnya. kepentingan kan itu juga bukan melulu tentang di musik ya, kepentingan finansial. Ya. Gue butuh misalkan akhirnya gue harus menyesuaikan. Ya dewasa. Akhirnya kita dituntut untuk menyikapi dewasa. Lu di sini harus begini jadi. Iya, karena kan gini, maksudnya nggak cuma sekedar hitam putih. Gua kayak gini tapi asal gini, gue bisa gini asal gini, gue bisa gini, maksudnya lebih fleksibel aja sedikit gitu. Untuk orang yang keras kepala kayak gitu, Ahoy! belajar banyak fleksibel juga. Yovinono jalan lah ya, walaupun Ramadan mungkin agak ya semua band lah Ramadan sih agak. Tapi jalan lah ya. Alhamdulillah jalan. Pergantian vokalis ini malah jadi sarana promo dan malah banyak klien penasaran, jadi manggungnya tetap jalan dan tetap ya sebenarnya sih turun naik juga, cuma kemarin sempat banyak lah, mudah-mudahan akan tetap banyak. Amin. Salam buat kakak-kakak anjir Akang-akang. Akang-akang. Kalau nanti nonton pasti Alan nonton lah kalau serial. Nah, ada fenomena ini nih Bray. Ini hubung lu drummer ya. Di Jakarta tuh ngetop banget job akustikan waktu itu. Dan akustikannya tuh kahon. Nah, menurut lu gimana? Oh, saat itu gua sedih sih. Asli sedih, kesel. Maksudnya kenapa? Kahon tuh enggak drum banget kalau menurut lu. Enggak sama sekali. Ya maksudnya beberapa musik pas untuk dikahonin. Beberapa musik menurut gua nggak bisa dikahonin gitu. Misalkan ada band yang pakai kahon, bawain Toxicity. Nah, gimana? Menurut lu gimana? Ya, menurut gua kasihan karena gua mengalami itu juga sama Denny. Oh iya, ada Denny di sini. Terus gimana tuh kayak gini-gitu tuh gimana? Dari sisi drummer ya? Kan kalau dari gitar mungkin dari elektrik, Jadi terus akustik. dari akustik gitu. Dari lu lah. Gitu. Gitu. Ya bener-bener sedih aja sih, nggak ada gembiranya. Emang sampai gua udah jalanin pun nggak ketemu funnya. Kahon itu. Nah, gua nggak ketemu. Dari yang begini, track yang gini. Akhirnya gua yang gini, karena gini gua pegel banget kan. Heeh. Drum cebok gua nyebutnya. Ya semua drummer sih ya melecehkan kahon sih gua rasa, maksudnya karena itu bukan drum gitu, tanpa gua mengecilkan pemain kahon ya, tapi Iya. itu memang bukan drum gitu. Ya ada beberapa pemain kahon yang bener-bener bisa untuk mengimitate drum ke situ. Nah kebetulan mungkin karena gua enggak ya, jadi gua kesal. Enakinnya juga beda loh. Beda, walaupun ada beberapa orang bisa gitu, gua kayaknya termasuk yang enggak. Walaupun basicnya duktak doang guys. Duktak, Nggak ada chestnya. nggak ada. Jadi memang bener-bener, tapi kahon itu bukan cuma drummer ya, seband tuh ngalah jatuhnya, karena biasa dengerin gimana kan, jadi cuma denger ducak doang, biasa denger hi-hat, ghost note, tom, cymbal Iya, banyak. iya. Ya seband ngalah sebenarnya, bukan drummer doang gitu. Jadi itu apaan sih sebenarnya? Jadi gua saat itu bener-bener malah ngeliat Ini lupa gue tanya ke Madi tapi untung ada Alan nih gue tanya nih. keselnya tuh ke kafenya gue sebenarnya, dan diamini semuanya karena gue pikir-pikir oh iya sih Itu sempat jadi tren kan? Iya. Tren Yogyakarta tuh begitu. karena akan produksi banget kan dari sisi kafenya, karena biaya Nggak mesti beli drum. nah, nggak mesti beli drum, nggak mesti beli sound system banyak, floor monitor, Terus si pemain kahon bawa kahon sendiri. bukan sendiri, Itu tuh nggak repot banget, lu cuma nyediain sound doang, jack lah, kabel jack. jack doang, ditodong. Jadi lu nggak terlalu enggak lah ya kahon enggak, Enggak, tapi gue jalanin ya itu, mau nggak mau kebentur dapur kan. dan lagi ngetopnya itu waktu itu. Emang beberapa hal ya, kita hidup cukup lama untuk tahu bahwa ada beberapa hal yang udah nggak bisa dilawan. Telan aja udah, ya udah gue akhirnya waktu itu kayak gitu. Ya udah mintanya kahon aja Ya, ya udah. Gitu. Dan gue nggak nemuin enaknya sama sekali. Jadi gue pada saat main ya udah bener-bener sedih aja. Anjing. Tapi kan lo ditonton orang, ada yang lihat senyum dong lo depan. Iya berpura-pura aja. Mau nggak mau. Gue pernah bikin satu statement gini, musisi itu aktor, Ya bener juga. ya kan? Lu harus sembunyiin apapun yang lu rasain,
di panggung lu senyum. Hmm. Mungkin kalau gue jadi drummer akan Asli, pernah seneng acting banget. seperti ini. Yang gue syukuri adalah gue drummer di belakang dan nggak ada kewajiban untuk say hi sama tamu kan. Jadi gue ya grumpy sendiri aja bodo amat. Pas ada dilihat dikit senyum-senyum dikit terus pahit-pahit lagi. Jadi nggak masalah. Kalau vokalis kan enggak kan? Vokalis harus on terus kan. Paling itu yang gue syukuri. Aduh, gue sih kadang-kadang gitu juga, gue ngebalik ada drummer bangsat soalnya gue kayak gitu. Tapi kenapa boleh kasih mandi kena kenapa boleh kagak lah, gue cuma asal udah lepas itu doang. Anjing kompres lagi tai gitu. Kebalik depan langsung senyum lagi. Anjing emang kalau ngomongin panggung mah banyak yang kadang-kadang orang nggak lihat. Iya. Orang lihatnya senyum-senyum. Dan lu termasuk jago sih, lu Denny lu jago banget kayak gitu-gitu. Gue nggak terlalu sebenarnya. Manage mood sih, karena kalau main ditonton orang yang orang lihat ya orang nggak peduli lu lagi ngalamin apa itu. Iya. Supaya apa orang nonton lu, kasarnya orang wasting money gitu, jajan ya pengen happy. Dan itu termasuk profesionalisme juga kan? Iya, itu dia. Sebagian dari kerjaan juga. Ya gue pernah salut banget, Denny tuh berkali-kali gue nge-band sama dia reguler. Banyak request-request yang kita sebenarnya udah benci banget, tapi karena nyawer atau dilihat manajernya si cafe itu mesti bawain walaupun kesel. Tapi Denny masih bisa pumping badannya. Gue nggak ngerti, lu kok bisa sih kayak gitu? Dia masih bisa fun aja gitu. Gue masih kayak gitu. Di sebuah kafe, entah kenapa tiba-tiba Gangnam Style ngetop dan lu minta ke band gua dan disawernya dikasih JD sebelum itu yang gak mungkin gua tolak karena band gua doyan. Gangnam Style gua nyanyi, Lo baca di tuh lirik nge-rap bahasa Korea. Oppa Gangnam sambil joget dan orang happy semua ya. Mungkin ada yang nonton gua Gangnam Style. Tapi ya balik lagi lah, itu fenomena yang terjadi dan kita lagi lewat arus yang sama. Mencoba untuk berada di atas ombak itu aja tetap nggak tenggelam. Bukan berarti gua benci satu genre, enggak lah, cuman ya menempatkan diri. Yang namanya lah enak juga. Apalagi kalau dipakein kahon ya. Aduh. Ini udah habis. Oh, pegangan salah. Udah harus ngerokok ya. Anjing. Udah kahon, gue ngomongin kahon. Takut ada pemain kahon yang jago. Banyak kahon yang keren gue. Yang jago banyak. Cuman dia nggak bisa gitu doang. Nggak bisa. Ya, nggak bisa menjiwai. Soal kahon, tapi ada satu pemain kahon yang harus gue sebut sini. Namanya Mamot. Dia benar-benar gue ngelihat ini orang jago banget. Jadi benar-benar bikin, karena gue tadinya mikir kahon itu bikin hilang groove kan. Nah si anak ini, si Mamot ini, bandnya? Oh Mamot banyak. Dia kemana-mana. Siapa ya dia Mamot sekarang? Banyak banget sih dia, banyak banget. Dia pemain kahon yang benar-benar jago banget. Sampai akhirnya gue pikir karena kahonnya, level kahon itu yang di atas ini, yang gini. Akhirnya gue beli itu kahon dan belinya sama dia juga. Bukan itu ternyata. Gue mencoba untuk siapa tahu gue bisa kayak dia gitu. Pas gue main, oh enggak. Bukan. Gue salah. Emang harus dikulik. Ya, harus kulik, dia ngulik, dia bisa sih. Nah itu termasuk ya salah satu pemain kahon yang gue respect banget karena memang banyak part drum yang nggak terlalu hilang lah ketika dia yang main. Oh, gue harus bilang. Jadi gini guys, bukan mendiskreditkan si kahonnya atau pemain kahon yang kita omongin tadi. Cuman kebetulan gua sama Alan mungkin ada di satu pemahaman yang kahon kayaknya kurang pas. Tapi ketika yang mainnya asik, lumayan lah. Jadi lumayan lah. Ya, kita sakuin juga kalau dia emang. Tadi kan lu bilang si ini asik nih, bisa tetap enak. Gitu. Jadi ya bukan masalah instrumennya sih sebenarnya. Ya orangnya juga, mungkin karena gue nggak ikhlas main kahon jadi nggak enak aja gitu. Nah, dari situ gue kenal lu. Abis itu tuh gue sering datang ke Interstate tuh gue ngelihatnya lebih modern lah. Masih ada pasir organ juga tapi lebih ke alternatif juga. Modern juga. Dan di situ gue pengetahuan musik gue jadi berkembang dalam artian gini, mereka aja berani bawain lagu itu,
Oh Gitu. iya. Gue juga peduli amat lah gue gitu, jadinya itu besar banget tuh ketika gue sering main game terus peduli amat, mereka juga berani main. Ada yang suka, ada yang nggak suka, akhirnya yang nggak tahu pun jadi cari tahu loh siapa sih itu. Ya, tapi itu mungkin balik karena ya kita bisanya itu doang. Kan Iya, kan beda band beda aja kayaknya. udah ada temanya juga kan. Kebetulan memang temanya tentu ya Intercept itu. Bahkan kita selalu mencantumkan 80s 90s gitu. Jadi emang udah sengaja memagang Range-nya emang range-nya di situ. jangan kelebaran juga. Nah dulu gua awal-awal Seven lah sering lah malah bikin grup bareng WhatsApp. Iya. Sekarang masih ada grupnya. Itu tuh kayak satu wawasan ilmu gitu, musik lah, tentang musik buat gua pribadi. Atau ada keran kebuka baru gitu, nutrisi musik gua ada satu lubang lagi nih. Jadi gue tuh selalu nganggapnya gitu ketika gue nonton band R&B pun asik nih gitu. Ada aja yang bisa gue ambil. Nah ketika gue ketemu Intercept itu lebar langsung buka. Ketika gue di situ di Seven yang mau kemana nih arahnya, 90s juga masih nggak dalam juga, kulit juga nggak banyak. Berani makin dalam, berani makin lebar ya gara-gara gaul lama. Dan dulunya juga memang punya soul di situ. Akhirnya gue ajakin satu band, ayo band keren. Anjing banget. Tapi ya Intercept lah yang ya tanpa disadari lah sama anak-anak. Mungkin The Seven yang zaman itu sering nonton masih iya ya, dulu kalau nggak nonton Intercept mungkin nggak seberani itu bawain lagu aneh-aneh. Oh iya, serius loh? Iya. Itu padahal berangkat dari karena kita bisanya itu doang. Dan karena main tema aja. Kalau dibawa ke genre lain juga hancur pasti. Terus si EXO kan, Bad EXO. EXO dari bawain Guns N' Roses-nya oke, tiba-tiba bawain Audioslave. Anjing dari range-nya juga jauh. Live. Tapi peduli amat tuh, main aja dan enak-enak aja. Karena dia suka banyak hal gitu. Akhirnya American rock yang gua ambil ya dari jadi gue yang ceritain, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke bandnya. Lu mau ditonton orang sebagai penyaji apa gitu kan? Iya. Dan itu lu dulu Intercept tuh gimana sih, maksudnya project yang kan tarasnya kan itu kan kepecah dari Rock. siapanya Sweater dulu gitu kan. Ya terus pecah kan. Ya emang bener-bener project cari duit gitu apa emang mau ngafe lagi. Emang mau ngafe Aja aja gitu lagi, tapi yang lebih ya waktu itu karena di Siapanya Sweater itu kan khusus klasik rock kan. Sementara udah ada beberapa demand alternatif. Jadi mulai banyak bentrokan tuh di akhir-akhir. Akhirnya bikinlah Intercept yang mau mengakomodir itu karena memang si Babe Tara sendiri jadi lebih lebar ya. memang dia juga alternatif banget juga ya, dia luas banget sih. Ya makanya kepake di banyak tempat juga kan. Bang Yul seplanet itu tapi juga memang wawasannya gila juga. Jadi udah kita bikin aja, kenapa enggak melebar aja. Kalau emang Seven Seaternya nggak mau diajak melebar ke sini, udah kita bikin bareng. Yang mau nggak mau akhirnya lepas dari Ayah Dokat saat itu ya, EXO vokalisnya bikin baru lagi dan ngajak basis Ayah Bato. Tapi kan masing-masing ya Bato kan project pop juga, Audi juga, terus lu juga. Lu udah season di sana? Masih ya, Audi sekali dua kali, terus Tarasnya juga udah tahu sendiri lah, Babe Taras, Riyad segala macam. Tapi ketika manggung gitu, Intercept dulu kebijakannya gimana? Ya kalau ada schedule, ada jadwal gitu. Tapi itu kita emang sama-sama ngerti karena berangkat dari season semua, maksudnya tahu ketika event memang cek ya. Ya. Ketika event itu memang nilainya lebih gede gitu. Jadi kita juga wajar ya kalau ya karena semuanya kayak gitu. Jadi udah sama-sama tahu itu, akhirnya ya udah kalau misalnya di event ya silakan izin. Selama regulernya memang selama gantinya juga nggak terlalu jauh. Ya itu juga nggak terlalu jauh, terus ya si kafenya juga mengerti kalau nggak ada orang ini karena event ini ya santai. Karena gue juga beberapa kali izin. Oke.
Mungkin ada juga yang pernah nonton Interstate, Berisik. boleh di band berisik banget, tapi enak. Kalau gua mah enak. Mungkin bolehlah ditulis di komen. Gua pernah nonton Interstate nih di sini gitu kan. Jadi seru aja. Oh iya. Kalau sekarang band cafe ada? Band? Gua nggak ada, terakhir gua main sama Denny. Habis itu pandemi kita mulai pelan-pelan ya deh. Sih mulai kemana-mana kan, masing-masing cari suaka, bubar dengan sendirinya gitu. Berarti lu bener-bener nggak main cafe? Saat ini gua nggak ada, karena memang ada banyak kesibukan lain juga di luar perkafean ya udah. Jadi gua tapi sekarang ganti-gantiin aja, bantu-bantuin band ini, band itu kalau dramanya izin. Tapi umur lu berapa sih Lam? Gua boleh tahu. 33 sih. Anjing jauh banget ya Gua gua kira. muda apa tua tuh? Relatif ya. Gua 43. Anjing beda 10 tahun. Gue dari dulu main sama orang-orang yang emang bahkan udah nggak pantas gue sebut kakak atau bang, ayah, om gitu dari dulu. Ayah doka, Dokat, ayah batok, babe, teras, om yu loh. om you. Panggilan dia ke siapa, itulah yang gue panggil. Si ayah bato, dia manggil ayah, gue manggil ayah. Gimana? Sampai dulu saking karena gue main sama Interstate ya, maksudnya udah pada senior-senior, itu yang manggil gue bang dulu, bang, wih, gue dipanggil bang, tua dulu. Aduh, panjang lah. Anjir, tadi ada trouble di awal ya, tapi nggak apa-apa lah. Udah kan sekarang masih aman kan? Aman tapi Tadi gini guys, kameranya. kayak gini. Tadi kita sempat gini tadi ngobrol. Dan ini sebat lagi Lan. Lu ini gue udah segini. Gue nyobain rokok unik lu ini rokok apa sih? Ada. Rokok anggur lah. Lu Wanginya juga. memabukan nggak nih? Enggak lah. Pito ini virusnya Pito yang pertama masuk ke band gue. Bang, rokoknya ini aja bang, irit bang. 16.000 sebulan. Itu sih identik dengan irit dan anggur berarti ya? Iya. Tai. Rokoknya boko biasa, anggurnya anggur merah. Enggak tahu ya. Dan lu kan udah di fase sampai sekarang nih, setelah lu lewatin tadi lah, lu kuliah juga, musik segala macam. Dan gua tanya pilihan hidup juga, insya Allah. Akhirnya kan lu ada tuntutan lebih kan, lu merit, lu punya anak. Terus yang lu rasain nih, apalagi lu pukul-pukul drum gitu. Jaga badan penting sih buat seorang musisi. Ya penting sih. Karena buat gue ya bukan soal musisi doang sih, semua orang ya penting lah. Jaga kesehatan itu kan aset utama gitu. Aset utama kita bisa hidup, bergerak, berjalan, bekerja. Apalagi drummer maksudnya bener-bener. Ada yang bilang gitu loh, gua kan ngedrum, ngapain olahraga, ngedrum aja udah olahraga, gitu ngomongin lo. Tapi emang sih drum itu olahraga, cuma yang nggak cukup gitu. Ternyata nggak cukup Karena karena mau gitu harus punya ini gitu kan gitu sih. ya ngedrum itu emang membakar kalori juga, tapi kan nggak cukup. Lu ngedrum terus habis itu lu pulang makan apa, terus besoknya minum apa, diajak tamu ditraktir apa, terus mabok sampai pagi, terus tidur cuma 2 jam main lagi segala macam, nggak sehat juga. Ya harus ada workout yang terstruktur sih menurut gua, walaupun ala kadar ya, tapi sebisanya lah menurut gua. Karena ya kalau misalnya berkaca ke band-band luar lah, Mick Jagger men, umur berapa beliau coba masih begitu-begitu di panggung. 76 terakhir gua lihat. 76 gawat dan coba 76 ya. Jadi drum kan olahraga, ngapain olahraga lagi, lu nggak setuju? Gua nggak setuju. Tetap harus lu maintain si power lu keluar saat pukul drum, karena lu nge-maintain tubuh lu. Dan bukan cuma power sih, drum itu bahkan lebih ke endurance sebenarnya. Oh, Iya, dipacu ngejaga temponya, ngejaga dinamikanya itu kan benar-benar itu kan ke otak juga. otak juga, otot juga, nafas juga banyak, fisik banget. Ya buat para drummer yang mungkin nonton, mungkin ya agak apaan sih, lu so sehat udah nggak gitu juga, lu mungkin ya sama aja lah, kalau minum kan minum aja, cuman stamina yang tadi dibutuhkan seorang drummer, Iya, butuhnya itu tolong di maintain gitu, aset lu, aset ya benar, aset. ya tubuh lu, otot lu, otak lu. Ya karena ya bukan soal Ya bukan drummer doang sih sebenarnya. Iya, bukan drummer doang, dan bukan soal sehat ya, tapi emang gue perlu sih. Justru malah karena gue ngeliat ya pandemi kemarin, terus ya banyak teman-teman yang
karena alhamdulillah gue enggak. Kayaknya karena itu gitu, karena ada itu. Karena kopi itu kena banjir. Gue banjir, 2 kali lagi kena banjir di tahun yang sama. Jadi iya tuh, adil kan Tuhan, gue menderita juga gitu loh. Sehat sih sehat, gigit jari tapi. Gue lihat Alan bentar lagi di atlet kano nih. Karena itu bagian dari workout sendiri kan, itu hasilnya tuh. Jadi karena kalau ngedrum kan tadi lu coba bilang makan ini ya. ada otot, ada otak segala macam kan. Jadi gue bisa menyimpulkan nih, maksudnya tubuh dijaga kan, badan olahraga. Terus drugs gitu kan, bagi lu yang mungkin masih pakai. Wah enggak. Iya, misalkan ada yang nonton masih pakai. Gue pikir gua. Jangan yang kasih tahu. Misalkan lu ada yang masih pakai dan itu merasa keren. Nah, lu harus ingat omongan Alu. Yang mana? Di musik itu kadang-kadang lu butuh otak. Oh iya memang banget. Nah, yang dikikis dari drugs itu Iya, otak. selain tubuh ya, kalau tubuh udah pasti lah habis. Banyak sekali drugs, psikis, kemampuan koordinasi, motorik, banyak banget. Jadi udahlah, stop lah. Nggak keren beneran dah. Lu asik sendiri men. Drugs itu lu asik sendiri. Itu kerennya kata lu doang. Udah ya, yang nonton jangan ya drugs ya. Stay away from drugs, nanti jadi duta. Mendingan lu ambil positif-positifnya aja. Alan nggak pernah ngedrugs juga. Paling tolak angin gua. Tolak angin drugsnya. Tapi kan dia begini karena gua butuh, ya itu movie, main segala macam. Kalau nggak bisa kerja. Terus nih yang terakhir banget nih, ini udah lowbat juga nih. Ini Lan, 33 ya, umur lu 33. Misalkan lu nanti ya amin lah, panjang umur, amin ya. Amin panjang umur. Lu nyampe lah di umur segua misalkan 43. 43 bisa. 43. Tahun ini gua 43. Oh lu? Anjing goblok. Itu apa lu dari sekarang udah ada obrolan sama bini lu? Someday gua udah nggak ngeband lagi. Udah sempat ada obrolan nggak sih sama bini lu? Oh ada. Tentang itu? Ada. Maksudnya kan Atau lagi jalan usaha apa? Ada. Ya sama bini ada. Justru karena orientasinya anak kan. Maksudnya kalau mikirin anakku ini masih panjang, jadi kita berdua juga memang harus punya pikiran panjang dan kalau bisa umur yang panjang buat menjagain dia juga kan. Ya ada lah obrolan tentang itu ada. Maksudnya gue nggak bakal kayaknya nggak bakal gini-gini aja terus juga. Jadi bukan menyampingkan jadi nggak percaya lagi musik gitu ya, ini bukan ya, cuman mensiasati. Mensiasati ya, banyak hal yang harus dikondisikan juga, harus disiapin. Kadang-kadang impian tuh kayak gue pengen tinggal di kampung, punya kolam rumahnya di atas kolam, adem gitu hidup, tapi kan tetap aja duitnya dari mana? Iya. Pengen slow gitu. Ya ujung-ujungnya nyari duitnya juga kesini-sini lagi bro, ke ibu kota lagi. Jadi yang ada kan mendingan maksimalin kan, selama lu bisa produktif, lu bisa menabung, bisa merangkai itu. Tapi emang ya balik lagi peranan bini dalam lu bermusik kan, menghasilkan uang. Peranan bini besar dong. Wah banget sih. Jadi kalau lu nggak ada yang ngatur duit, gitu nggak sih lu sama gitu? Kalau bini gue tuh banget bahkan kan gue bukan pencari nafkah utama, gue berdua, maksudnya dia juga kerja gitu. Ya terutama sih pandemi kemarin ya. Ini harus maksudnya ini harus diapresiasi. Gue benar-benar harus mengakui bahwa ya bini gue justru yang ngejaga kemarin pandemi itu. Karena kan kita carut marut semua kan. Lo tau lah. Aduh, saya sama juga istriku yang dagang. marah kemarin. Saya mah backpacking. Besok nganter ke kurir. Ini benar-benar dijaga dia banyak hal. Ya, justru malah ya dia yang bikin jadi nggak pincang ya karena dia. Berarti kan sinergi dulu di rumah. Akhirnya pemahaman jadi makin sepaham. Partnership sih. Partnership till the end. Tiljana, amin. Tiljana. Halo, Ukti. Bukan tak, assalamualaikum. Oke lah, jadi intinya selama lu bisa menghasilkan dari musik lu akan maksimal dan masa tua akan lu rangkai, maksudnya ada obrolan lah. Ada, sebisa mungkin yakin itu. Alan anaknya udah berapa tuh?
Baru satu dulu. Oke, sehat terus Len, buat keluarga lu, amin. Lu juga boy. Amin, turun, udah dimampirin. Mungkin obrolan gua sesantai ini sama teman-teman, tapi siapa tahu lah ada poin-poin positif yang bisa, mungkin lu lagi di fase awal yang gua pengen jadi drummer nih gitu. Ternyata historinya tuh ya tidak seperti yang kalian kenal Alan. Hai Len, hai bro, gitu doang. Ada gini-gininya nih, Ada pahitnya juga. Pahitnya ada. Terus cerita jadi season player, tadi gue udah korek juga. Balik lagi ke mental lu sampai mana diuji. Relasi Len, terakhir relasi penting ya, relasi. Penting banget. Tuh, dia juga tadi udah ngomong, gue nongkrong di mana, pintar bawa diri. Tapi itu juga nggak bisa diagendakan sih, Bu. Soal relasi itu Harus flow-nya. iya, Pas ya. dengan sendirinya sih, gue juga nggak bisa. Kadang-kadang kita mau berteman sama orang niatnya mau ini itu kan juga jadi nggak otentik kan, jadi nggak tulus juga. Itu nggak bisa diagendakan sih, Bu. Jadi, Itu masih nggak tahu tuh gimana. itu fungsinya. yang kayak yang lu bilang di awal, musik ada sekolahnya, bener tuh. Oh iya. Teori bla bla bla. Tapi hal-hal lain tuh attitude, Ya, ada beberapa hal yang nggak ada diajarin di sekolah. Dan media mungkin yang lu ngebain sekarang banyak kan YouTube segala macam tuh. Cuman yang lebih real ya lu gaul, Benar, nongkrong sih. nongkrong, ketemu sama temen lu langsung, kenalan mungkin kalau perlu. Bisa jadi Demi- orang, bisa jadi orang yang percaya sebenarnya. Demi sebuah ilmu. Oke, gitu aja obrolan gue malam. Thank you semuanya udah nyimak dari Mudah-mudahan awal. bermanfaat lah. Kalau nggak ada ya diada-adain lah maksudnya. Diadain lah. Ada lah, gue yakin. Semua orang sejajarnya penjahat juga ada positifnya, gue yakin. Beneran. Sama kayak gue, prinsip gue nonton band. Sehancur-hancurnya band yang gue tonton, gue selalu cari ini ininya keren. Minimal ada itunya lah ya. Minimal ada itunya. Jadi gue pulang tuh untuk memaki itu udah gak ada. Memaki anjing bandnya kayak tai tuh enggak. Gue jauh-jauhin lah mindset itu. Walaupun dulunya begitu. Umur kali ya. Iya. Atau mungkin karena ditanya-tanyain orang juga kan. Gue tahu rasanya ditanya-tanyain, gue nggak tanya-tanyain orang nih. Gitu. Guys, thank you, atur nuhun. Assalamualaikum. Ahoy. Belum mana-mana anjing. Udah stopin mas, tadi mas. Apaan sih kayaknya? Udah kali umur lah. Sharing-sharing gitu. Iya. Oke.